selama pendidikan juga kita udah dapat gaji. Nah ya, selama diklat itu sama sih, aku dulu juga dapat uang gaji, udah digaji, udah dikasih uang praktek, dikasih uang. Kita diarahin ke sini, ke tes. Saya mau tanya ke Mas Abbas. Mas Abbas pernah ketemu makhluk astral atau enggak? Aduh, bertemu bertatap muka gitu ya, alhamdulillah janganlah. Kalau untuk perasaan-perasaan juga semua orang pasti mengalami lah untuk perasaan-perasaan. Ihsan, gimana rasanya ketika melakukan serangkaian seleksi PTKI dari awal sampai akhir? Aku sama Mas Abbas ini beda setahun berarti. Aku September 2013, Mas Abbas 2012, which is itu angkatannya Roni ya, Mas Roni ya. Luar biasa. Gimana rasanya? Mengalami seleksinya, maksudnya ngikutin seleksinya gitu kan? Capek kah? Terus terkuras gak? Maksudnya perasaannya terkuras, tenaganya? Kalau masalah capek, pasti capek lah. Dalam hal, aku kan dari Purworejo nyatanya. Tapi kan ada mimpi yang aku kejar, jadi capek itu berfaedah. Aku tuh siap capek demi mengejar mimpi. Kayak aku ngejar kamu, kayak ngejar cita-cita lah, itu wajar lah. Itu salah satu bentuk pengorbanan kita. Kita nggak mau berkorban gimana kalau untuk mencapai mimpi saja kita takut capek. Gimana mimpi itu mau mendekati kita atau gimana mimpi itu mau menghampiri kita kalau kita aja nggak berani gitu. Jadi wajar lah untuk masalah capek itu relatif, tinggal istirahat, capek istirahat, ngantuk tidur, lapar makan. Sebenarnya semua solusi udah ada, cuma kadang kalian aja yang mempersulit diri sendiri, bener-bener. Terus ya aku sih agak emosional juga pastilah ya, tapi semua instansi sih kayaknya gitu, kadang pengumuman diundur, kadang ada apa, ya tetap kita yang harus sabar sih, maksudnya tetap harus sabar nungguin, karena semuanya kan butuh proses. Nggak mungkin ketika mungkin diundur atau apa gitu kan, tidak ada alasan tanpa sebab dan tidak dikasih alasan juga, pasti kan ada alasannya gitu. Selanjutnya iya Mas, salah satu kayak gini, pengumuman hari Senin sore, Rabu pagi harus tes di Jakarta. Kalau orang yang mau berpikir mas sebenarnya itu salah satu bentuk seleksi juga, yang gimana seleksi keniatan orang yang benar-benar pengen bergabung nggak sih, ini orang gue kasih waktu pendek, siap nggak sih bersaing, siap sih untuk nggak bertahan, sabar nggak sih orangnya, bener sih. Itu salah satu bentuk seleksi yang tidak tertulis sebenarnya tuh kalau kamu mau berpikir. Terus ini kan banyak yang nggak tahu ya, jadi kan banyak orang yang berpikir bahwa kalau masinis KAI sama KCI itu diklatnya sama. Nah, untuk informasi aja, nah kalau kayak Mas DN ini dulu kan diklatnya di Jogja, di BPTT. Kalau Mas Abbas di Bekasi ya kalau nggak salah ya. Itu berapa lama sih? Sama nggak sih? BPTP Sofian Hadiah Bekasi. Kalau untuk lamanya sekitar 6 sampai 8 bulan apa ya? Karena kan berprosesnya mas dari pendidikan yang dari nol banget itu dari sekolahnya 3 bulan ya? Dari sama nol. Maksudnya yang di kelasnya itu 3 bulan sama nggak? Sekitar 5 bulanan kayaknya, 5 bulan di kelas. Sisanya ada di luar-luar kan soalnya di jeda-jeda. Kalau 3 bulan gitu. 3 bulan full pengenalan buat di kelas terus lihat pelintas lagi terus di kelas lagi kayak gitu. Jadi jeda-jeda biar nggak bunak juga kita dulu tuh yang ngerti yang namanya wesel aja ya dikasih kata wesel tuh geli di telinga tuh, wesel apa sih dibahas di sini wesel wesel pos yang ku tahu itu kayak semacam paket lah, wesel berpindah kereta gitu kan aneh, jadi doktrin dulu biar bingung kayak gitu jadi mulai dari nol semua, tapi mulai dari nol itu ya tetepan harus kayak kan ada yang bilang gini mas, kan nanti pas pendidikan kita belajar dari nol semua, kenapa seleksinya meminta jurusan A dan B, kenapa yang lain nggak bisa daftar gitu. Nah, pertanyaan kayak gitu tuh kadang menggelitik aku untuk menjawab, tapi aku jawabnya paling diplomatis karena itu udah syarat dari atas. Iya, mau nggak mau kan setiap kita yang nggak cuma di KAI aja sih, di semua instansi kan dia membutuhkan syarat dan
apa ya namanya ya, semacam kayak standarisasi. Ya masa iya, maksudnya sebuah perusahaan dia nggak punya standar, nggak pengen punya pegawai yang paling baik. Orang-orang yang mungkin belum sampai kan di situ kan, kayak gitu. Ya sekedar selama pendidikan juga kita udah dapat gaji. Nah ya, selama diklat itu sama sih, aku dulu juga dapat uang gaji, udah digaji, udah dikasih uang praktek, dikasih uang apa lagi ya, uang praktek. Aku dapat ini kalau nggak salah dulu, tunjangan liburan juga kalau nggak salah dulu ya, tapi aku lupa. Sama. Itu dalam tidur dikasih makan dikasih, baju di laundry. Baju di laundry, bener. Jadi bener-bener udah enak lah. Nah, banyak yang orang yang nggak tahu kalau misalkan masuk jadi masinis KCI atau masinis KAI atau railing atau dan lain itu harus masuk STTD dulu, padahal sebenarnya ya enggak juga. Iya kan, bener kan? Tapi memang ada masinis dari STTD itu memang ada, tetap tapi mereka harus mengikuti rekrutmen sama aja kayak kita. Kayak gitu. Bener. Karena semua punya kesempatan yang sama. Siapa siap bersaing aja, yang penting syaratnya yang penting sesuai dengan persyaratan pemerintah dulu. Kita coba beralih ke YouTube. Pertanyaan di YouTube. Tadi juga ada beberapa orang yang sudah nanya di YouTube. BTW ini lebih lancar daripada yang tadi ya. Lancar banget, Mas. Oh iya, jadi pengen tanya. Jadi gimana rasanya sekarang di kan? Sekarang kan tadinya di Daop 1, terus yang tadi awal-awalnya itu jadi masinis, pindah ke Opsar. Sekarang ke negeri seberang, ke negeri Parahyangan ya. Ke Bandung. Ya sih kalau orang yang nggak tahu kan, aku mungkin cuma pindahnya 3 ya, tapi aku sebenarnya pindahnya tuh banyak loh, dari Madiun, terus ke Tanah Abang, ke Jatinegara, terus ke Pusdal Manggarai, terus baru ke Bandung. Ya perasaanku sih aku bersyukur aja, karena aku yakin sih, maksudnya ketika Allah menempatkan kita pada suatu tempat, itu pasti Allah sedang memberikan kita manfaat di tempat yang di situ gitu loh. Jadi kalau ditanya kenapa kok nggak pengen balik lagi ke masinis, ya menurutku mungkin itu sudah cukup gitu loh. Maksudnya setiap orang itu punya masa yang kayak, oh ini udah cukup, aku pengen bermanfaat di yang lain kayak gitu kan, mungkin kayak gitu. Dan apakah aku menyesal keluar dari masinis? Kalau dibilang menyesal, ya enggak juga, karena kan Allah pasti sudah memberikan yang terbaik buat hambanya gitu loh. Jadi ya enggak, kalau dibilang nyesel ya enggak nyesel amat. Cuma kalau dibilang kangen, ya pastilah. Kita kan lama di sana, kangen sama orang-orangnya, kangen sama teman-temannya, pasti. Kayak gitu sih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan di YouTube. Pertanyaannya sih hampir-hampir sama semua ya. Kak, gimana jadi masinis, Kak? Gimana jadi masinis? Iya, rata-rata kayak gitu sih. Nah, itu mungkin yang banyak yang nggak tahu ya, kalau mau jadi masinis di KAI, sekarang kan masinis ada banyak ya, di instansi sebelah, di perusahaan sebelah kan juga ada masinis ya. Jadi ya syaratnya ya memang harus ikut rekrutmen seleksi di perusahaan-perusahaan itu. Kalau di KAI ya berarti harus daftar di KAI, termasuk di anak perusahaan kayak di KCI, kayak di Railing ya tetap harus masuk ke KAI dulu. Kayak gitu. Ini ada yang nanya. Lanjut ya, ini aku ya. Ada nggak sih trik-trik khusus Mas Adi dulu sebelum tes gitu? Nggak ada ya kayaknya. Oh ada kamu Mas? Ada. Kalau aku tetap setiap mau berangkat minta izin orang tua. Itu benar-benar trik paling mujarab. Berarti kamu kebalikanku. Aku sama sekali nggak pamit soalnya. Jadi aku tuh cerita orang tuaku. Aku cerita orang tuaku tes itu tes terakhir, tes kesehatan akhir itu aku baru cerita. Soalnya kan aku kan nggak enak juga ya, aku udah tes kuliah juga, udah mau praospek kalau nggak salah itu ya. Jadi aku kan nggak enak cerita kan. Belum deh, itu belum praospek, tapi aku udah daftar kuliah juga gitu loh. Terus aku nggak cerita, ya aku tes aja. Terus baru tes akhir itu aku baru cerita sih, kalau tes kesehatan. Kaget juga. Bisa udah sampai tes terakhir kayak gitu. Ya kadang itu sih. Bener-bener ini yang bener-bener rahasia Allah sih, semuanya tuh rahasia Allah, makanya
ini sih banyak lagi pertanyaan. Apakah jadi masinis bisa lewat apakah apa ya? Apakah jadi masinis bisa lewat jalur rail fans? Itu pertanyaan banyak banget itu. Rail fan maksudnya gimana? Ya, Rail nggak fan tahu. itu kan suatu Komunitas komunitas ya. kali ya. Ya, tetap kan kalau kamu rail fan, kalau dibilang jalur rail fan, ada loh masinis yang satu angkatan itu dia dan Spur. Ya tetap harus mengikuti lewat seleksi normal, seleksi yang diadakan oleh KAI. Kan kadang ada yang ngerasa kayak aku kan udah relevan, aku kan ilmuku sudah tinggi, kenapa aku nggak lulus? Nah gitu kan balik lagi karena kan yang gini, ketika kita masuk dunia kerja itu berbeda gitu loh. Orang di dunia kerja dan di dunia mungkin kayak aku dulu berpikirnya kayak misalkan apa ya, aku ngefans sama sesuatu hal gitu ya, dan aku sangat mahir di situ. Tapi kan tetap semua balik lagi kalau seleksi itu kan rezeki kita, usaha kita, terus hasil tes kita, semuanya kan berpengaruh kayak gitu. Lagian kan kalau di tes mau di KAI pun atau di instansi lain pun kan kita tidak ditanyai tentang tidak ditanyai secara spesifik tentang kayak mungkin ditanyai pas wawancara ya, tapi kan kita nggak ditanya spesifik kayak awal-awal kayak peraturan dinas dan sebagainya. Kan bahkan relevan pun mungkin sudah lebih paham tentang kayak semboyan-semboyan daripada kita kayak gitu kan. Kalau misalkan kita dulu awam gitu loh, kita masih jadi pegawai baru kan, oh kayaknya dia lebih paham banget gitu kan. Jadi kayak gitu. Semua sih balik lagi sih ke rezeki pertama. Tapi kalau misal ya jadi pegawai itu luas jangkauannya. Jadi udah dari segi mungkin dari segi psikotes psikolognya ya, karena kan melewati sistem psikolog juga, terus tes akademis dan melalui tes-tes semua. Jadi semua unsur harus dipenuhi, nggak cuma satu unsur aja yang mungkin menurut saya bagi dia mungkin ya istilahnya udah fan, udah tahu segalanya atau gimana lebih tahu. Tapi yang dibutuhkan perusahaan itu udah punya standarnya sendiri, Mas. Jadi kenapa ya, diadakan seleksi? Karena ya kayak misalnya kita di sekolah gitu. Mungkin kita kalau di sekolah kita tahu saingan kita itu hanya di lingkup sekolah itu. Tapi ketika kita sudah lulus sekolah, kita saingannya sudah lulusan-lulusan dari SMA yang segitu banyaknya di Indonesia kayak gitu. Bukan lagi saingan kita yang cuma ada sekolah. Jadi kita mikirnya di situ. Misalkan ada orang yang bertanya, kenapa kok kenapa ini jawabanku pribadi aja ya. Maksudnya pendapat pribadiku. Ada yang nanya, kenapa kok standar nilainya di instansi A itu tinggi sekali, di instansi B itu tinggi sekali? Ya, siapa sih, misalkan instansi mana sih yang nggak pengen punya kayak dengan pegawai dengan standar yang bagus? Nggak ada. Maksudnya nggak ada satu perusahaan atau instansi manapun yang nggak pengen punya pegawai dengan standar dan kualitas yang bagus kan, kayak gitu sih. Kalau menurutku loh itu. Sama juga pemikiran juga kayak gitu, Mas. Jadi untuk adik-adik atau teman-teman yang notabene sekarang masih sekolah dan ingin meraih cita-cita pengen jadi A, B, kesempatan sekarang tuh kamu tuh cari informasi sebanyak mungkin. Jadi untuk menjadi A itu gimana caranya, terus apa aja yang dibutuhin, jangan cuma fokus satu doang. Jadi kamu tuh harus semua unsurnya dari segi pendaftarannya, syaratnya apa yang ada, apa aja faktor yang bisa menggagalkan, kalau A gimana, kalau B gimana. Jadi kalau kamu udah fans, ya udah tahu cara-caranya pengen jadi kayak gitu. Ikuti alurnya, terdaftar, lulus jadi deh. Kayaknya itu aja sih Mas. Kayaknya udah pertanyaannya udah habis. Yang sisanya sih pertanyaannya hampir mirip semua sih, gimana cara jadi masinis. Terus apa bedanya masinis KRL sama masinis KCI? Masinis KCI dengan KAI, kebanyakan pertanyaan kayak gitu sih rata-rata umum. Mungkin itu aja, Mas. Terima kasih Mas Abbas sudah mau gabung di live-nya Mas DN. Kapan-kapan kita kalau ketemu beneran, kita collab beneran ya. Iya, siap, tunggu pandemi ini berakhir, tak susul ke Bandung nanti. Iya. Bisa. Oke, Mas Abbas, kita akan closing dulu. Nanti Mas Abbas sudah tahu kan closingku? Lupa ingat. Enggak, nanti kalau ada rel. Nanti Mas Abbas, aku ketika bilang salam satu rel, di mana ada rel, Mas Abbas jawabnya di situ ada saudara, gitu aja ya. Oke?
Oke, oke. Di situ ada saudara. Ya, oke. Sekian video kali ini, cerobong cerita bareng orang kereta, bareng Mas Abbas. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan mau follow Mas Abbas, bisa di mana Mas Abbas? Instagram di adi_basuki_abbas. Adi_abbas. Jadi oke. Z pakai Z ya. Adi_abbas, nanti Mas Danang nulis lah di bawah. Channel YouTube tinggal diklik di kolom pencarian Adi Basuki, insya Allah muncul. Nah, ya itu. Terima kasih banyak Mas Abbas sudah gabung di bincang-bincang live stream, bukan live stream sih, video conference kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu rel. Di mana ada rel? Ada saudara. Bye-bye. Kasih bye-bye-nya Mas Adi, Mas Abbas. Banyak banget tuh.